Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel teman-teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang kemungkinan akan adanya koalisi besar ya, yaitu antara KIP dan KIR yang kemarin sudah ada pertemuan, yaitu 5 ketua umum masing-masing partai ya. Di situ ada KIP, Golkar, PAN dan P3, ada Pak Erlangga, kemudian juga Zulhas dan juga Mardiono ya. Dan dari KIR juga hadir. Di situ ada Gerindra yaitu Prabowo dan juga PKB Mohaimin Iskandar. Nah, apakah pertemuan ini akan membentuk koalisi besar ya? Dan apakah ini bisa terwujud? Ini sesuai yang dilansir oleh rmol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Senang jika KIP dan KKIR gabung, Jokowi saya bilang cocok ya. Republik Merdeka, 5 ketua umum partai politik dari Koalisi Indonesia Bersatu KIP dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR menghadiri acara silaturahmi Ramadan bersama Presiden Joko Widodo di kantor DPP PAN Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan Minggu. Adapun kelima ketum parpol yang ada dalam silaturahmi yaitu Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Mohaimin Iskandar, dan PLT Ketum P3 Mardiono ya, jadi masih PLT. Dalam pertemuan tersebut muncul wacana pembentukan koalisi besar dengan menggabungkan 2 koalisi yang digawangi oleh Gerindra dan PKB, yakni KKIR dengan Golkar, PAN, dan P3 yang bergabung di Koalisi Indonesia Bersatu KIB. Presiden Jokowi kelihatannya senang jika kedua koalisi ini bergabung karena akan menjadi koalisi besar lantaran berisi 5 partai politik. Cocok, saya hanya bilang cocok, kata Jokowi saat ditemui di kantor DPP PAN. Namun begitu, keputusan untuk menggabungkan 2 koalisi tersebut ada di tangan para ketua umum partai politik. Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada 5 ketum parpol yang berada di dalam koalisi pemerintahan ini. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk rakyat. Hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik, katanya. Presiden 2 periode ini menambahkan tidak mau ikut campur mengenai pembentukan koalisi. Tidak ikut campur, tapi dari dahulu ya ikut cawe-cawe ya. Nanti ditanyakan urusan itu, ditanyakan kepada ketua partai atau gabungan partai yang sudah ada. Jangan ditanyakan kepada saya, tutup Jokowi. Ya, sobat sekalian ya. Jadi memang benar-benar sibuk Presiden terkait siapa yang akan menjadi penerusnya gitu ya. Nah, kalau kita melihat flashback Presiden sebelumnya, dan ini tidak pernah sesibuk ini Presiden dalam mempersiapkan who will be the next president gitu ya. Misalnya Pak SBY ya, Pak SBY pada masa akhir pemerintahan jelang masa habis ya biasa saja gitu ya, selesai dan semuanya itu meyakini bahwasanya pasti akan ada penerusnya, dan memang sudah ada yang mengurus yaitu KPU dan Bawaslu ya, melalui proses pemilu. Dan sekarang ya terjadi anomali yang besar gitu ya. Presiden terlihat sangat sibuk sekali untuk mengurusi siapa yang akan ya, kemudian kepastian siapa yang akan menjadi penerusnya. Dan menjadi penerusnya ini tentu saja diharapkan bisa melanjutkan ke kepentingan-kepentingan istana yang ada saat ini. Nah, memang ada analisis tentang apa saja kepentingan yang benar-benar ya ngebet agar presiden itu sesuai dengan keinginan istana ya, supaya kepentingan dari istana itu tetap terjamin ya, kemudian bisa dilanjutkan ya dengan adanya kepastian. Nah, pertama ya tentang beberapa proyek infrastruktur ya. Yang paling gede itu saja adalah proyek IKN ya. IKN itu adalah fantastis nilainya, dan ini juga sedikit kontroversi karena di awal disampaikan oleh pemerintah bahwasanya pembangunan IKN Ibu Kota Nusantara itu akan dibiayai oleh investor asing ya.
Tetapi pada saat proses ternyata para investor itu justru pada lari semuanya gitu ya, dan wajar lah ya karena melihat belum ada kepastian akan dilanjutkan atau tidak pada pemerintah selanjutnya dan juga nilainya fantastis. Dan kalau kita melihat awal-awal IKN itu ya, pernah juga ada tawaran SoftBank ya, investor yang besar yang sering menginvestasikan dananya kepada startup ini coba di dalam IKN ya. Jadi investasinya kurang lebih 1.400. Nah, kalau sudah 1.400 sudah selesai gitu ya, dibiayai satu investasi itu saja sudah selesai. Tetapi usut punya usut, ternyata SoftBank melihat ada hal yang kemungkinan tidak akan yang penting, yaitu kepastian ya, kepastian tentang proyek ini akan dilanjutkan oleh pemerintah selanjutnya. Yang kedua tentu saja kepentingan istana adalah bagaimana potensi akan dibukanya kembali kasus-kasus terkait KKN ya. Jadi misalnya tentang apa yang diungkap oleh Pegawai Ekonomi Rizal Ramli pada saat kepemimpinan Presiden Jokowi ya, perusahaan Kaisang ya, pada saat kepemimpinan Presiden Jokowi itu bejubel gitu ya, sampai 60 perusahaan. Nah, ini kemungkinan akan dibuka kembali. Yang ketiga adalah tentang dibukanya juga kasus-kasus yang terkait hak asasi manusia gitu ya, kasus Kanjuruhan yang hingga saat ini belum ada kepastian, pun sudah ada keputusan itu jauh dari kata keadilan ya. Bahkan aparat kepolisian yang disidang ya dilepas karena dengan alasan ya, pada saat melepaskan gas air mata itu ya tidak bermaksud untuk mengarahkan ke penonton, tetapi gas air mata itu berembus ke penonton karena angin. Jadi yang disalahkan itu angin gitu ya. Dan yang kemudian juga kasus HAM yang lain tentang kasus kilometer 50 ya, yang belum tuntas ya, meskipun sudah ada keputusan, dan tentu saja keputusan ini tidak sama-sama ya, tidak memenuhi unsur keadilan. Dan yang keempat tentu saja dinasti politik ya, bagaimana saat ini dinasti politik yang sudah dibentuk oleh Presiden Jokowi itu ya tetap bisa berjalan ketika ya pemerintahan baru itu berganti gitu ya. Di situ ada Bobi Nasution, ada Gibran Rakabuming Raka, dan Kaisang Pangarep yang juga pengen untuk masuk dalam ranah politik melalui lewat eksekutif ya, entah nanti dimajukan ke wali kota Solo, kemudian Gibran dinaikkan ke Pilgub ya, entah itu Pilgub Jateng atau Pilgub DKI. Dan memang paling sibuk gitu ya, apa yang sering disampaikan tidak pernah presiden itu sesibuk ini untuk mengurus siapa yang akan menjadi penerusnya ya. Jadi saat ini sudah sejak awal ya koalisi itu terbentuk, baik itu KIB, baik itu juga KIR gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan apa kepentingan gitu ya, kalau kita bertanya tentang tupoksi dari presiden gitu ya, sampai mengumpulkan ketua umum ya, kemudian terkesan ini untuk ya tentu saja sinyal terkait peta politik dukungan ataupun baca pres ataupun koalisi yang ingin dibentuk ya, untuk membentuk suatu ya kutub besar gitu ya. Nah, ini sudah ada ya, yang paling awal terbentuk tentu saja adalah Koalisi Indonesia Bersatu KIB ya. Di situ kemudian juga ada KIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Tetapi meskipun koalisi ini sudah terbentuk lama ya, tidak otomatis memberikan PD ya, kepercayaan diri untuk segera mendeklarasikan siapa yang akan dicalonkan, karena masing-masing koalisi sudah berhak sebenarnya secara aturan presidensial threshold 20% untuk mencalonkan siapa yang akan dideklarasikan sebagai baca pres ya. Tapi terkesan gitu ya, kalau kita melihat survei ya
Meskipun survei itu tidak bisa 100% dipegang ya, survei itu juga menjadi acuan ya. Terkesan istana agak kelojotan gitu ya, agak bimbang terkait faktor kemenangan yang sudah ada terlihat ya oleh oposisi, yaitu Anies Baswedan. Nah, kalau kita to be fair ya, melihat survei yang hampir rata-rata tiap bulan itu ya menyajikan ya kemenangan dari kubu istana, yaitu Ganjar ya, misalnya SMRC ya selalu memenangkan Ganjar dan menaruh Anies di nomor 3 ya. Bayangkan, Ganjar belum Anies sudah melakukan safari politik ke berbagai daerah di wilayah Indonesia, tetapi hasil surveinya selalu mentok di nomor 3. Sedangkan Ganjar dan Prabowo yang yang belum mulai itu terus menerus ya menjadi nomor 1, 2 ya. Nah, kalau benar survei ini kenapa istana itu khawatir ya sampai mengumpulkan para ketua umum ya, sampai mengundang Ganjar dan Prabowo di sawah sampai foto bareng ya. Terkesan memang ya info-info tetangga ya, bisik-bisik tetangga, kemungkinan Anies itu yang akan memenangkan kontestasi gitu ya. Berarti bagaimana? Berarti bisa jadi gitu ya, survei itu hanya sebagai campaign manager untuk mengarahkan opini sesuai dengan pesanan gitu ya. Dan ini saat ini beberapa partai sudah dikumpulkan gitu ya. Keterangan dari media memang standar dari presiden, bahwasanya itu kembali lagi tergantung kepada masing-masing ketua umum ya. Mau jadikan satu KIP dan KIR atau mau bubar gitu ya. Dan sudah ada hal-hal ya untuk mengacau, untuk sedikit memecah terkait koalisi ini, yaitu dari Golkar ya. Golkar kemarin sudah dijajaki ya, didekati oleh Nasdem, dan ini salah satu upaya tentu saja dari Nasdem untuk melakukan penjajakan dan ya mengupayakan untuk menawari Golkar untuk ke depan ya, to the future ya. Mengingat posisi saat ini ya, Anies maupun partai-partai koalisi perubahan ya, itu elektabilitasnya sama-sama naik gitu ya. Anies sendiri saat ini to be fair ya, meskipun dalam survei ya yang tidak tahu kebenarannya itu benar atau tidak selalu ditempatkan nomor 3, padahal di beberapa tempat sudah antusias penerimaannya. Di satu sisi ya, masing-masing partai politik pengusung Anies ya elektabilitasnya juga naik gitu ya. Elektabilitas juga naik, misalnya pada saat dan rata-rata sudah bisa merasakan kotel efek dengan dukungan kepada Anies ya, misalnya Nasdem, Demokrat, dan PKS. Itu pada survei Litbang Kompas ya, benar-benar meskipun ini bisa tidak 100% bisa diandalkan, tetapi bisa menjadi bahan pegangan gitu ya. Ada sedikit kotel efek yang membuat elektabilitas partai Nasdem itu naik ya, yang semula 4% menjadi 7%. Nah, tentu saja ini akan dibaca oleh para ketua umum, termasuk juga Golkar, salah satu partai yang dari kelima partai yang kursinya paling besar di parlemen, dan kemungkinan akan digoda terus oleh koalisi perubahan melalui Nasdem ya. Jadi kedekatan Surya Paloh dengan Erlangga itu sudah lumayan dekat karena sama-sama ex ya. Surya Paloh itu ex Partai Beringin ya. Dan coba untuk melihat kalau Golkar ini bisa bergabung, tentu saja ini ya kembali lagi akan mengikuti Nasdem yang coba keluar dari pakem yang sudah ada ya. Jadi Nasdem beberapa waktu yang lalu tentu saja masih masuk koalisi istana ya, dan Nasdem melihat potensi Anies itu ya terkait Pilpres 2024 itu bisa diandalkan gitu ya. Nah, kemungkinan kalau Golkar tergiur ya, bisa jadi ya partai koalisi yang ada sekarang ini
partai yang sudah ada koalisi yang akan terbentuk besar ini, yaitu KIB dan KID, itu bisa jadi pada pertengahan atau akhir-akhir ya, atau mendekati masa pendaftaran baca pres ini bisa goyah ya, Golkar tergiur ya, dan melihat potensi elektabilitas Anies yang makin waktu makin moncer ya, akhirnya Golkar bisa masuk koalisi perubahan. Nah, itu kembali lagi analisa ya, analisa yang bisa benar atau tidak berdasarkan fakta yang sudah ada ya. Golkar sudah dikunjungi oleh Surya Paloh ya, sebelumnya Surya Paloh juga memang dikunjungi oleh Golkar untuk saling penjajakan ya, dan kemarin Golkar sudah juga dikunjungi ya, diundang untuk buka bersama gitu ya, untuk menjajaki gitu ya. Jadi politik sekarang masih dinamis, meskipun terlihat solid, bisa jadi nanti at the last minute ya, Golkar itu bisa bergabung, dan ini akan membuat koalisi perubahan akan semakin besar lagi ya. Dan yang pertanyaan bagaimana ya posisi ataupun kekuatan koalisi istana nantinya, yaitu KIR dan sisanya P3 dan PAN, apakah bisa menjadi lawan seimbang dari koalisi perubahan yang digawangi oleh Anies. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.